Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bosky Chaplin, masih bersama Rizky Jaya Teknik. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa sih kelebihan dan kekurangan si mesin cuci 2 tabung atau biasa disebut mesin cuci manual. Kenapa kok disebut manual? Karena ngisi air manual, terus proses nyuci manual, buang air manual, ngeringin juga manual. Jadi untuk kelebihan dan kekurangan mesin cuci ini nanti akan kita jelaskan di video ini 10 menit ke belakang. Yo. Yang pertama, kelebihannya si mesin cuci ini murah. Kalau mesin cuci 2 tabung ini kisaran 1.300.000 itu sudah dapat baru ya. Nanti tergantung mereknya, tergantung kapasitasnya. Jadi mereknya apa, kapasitas berapa kilo, nanti mempengaruhi harga. Berikutnya untuk kelebihannya, spare partnya semisal dia rusak itu nggak mahal. Misal rusak nggak bisa nyuci, oke, nggak bisa nyuci berarti timernya itu mungkin sekitar 35.000. Misal lebih parah lagi ke dinamo itu mungkin 250.000. Atau pulinya ini mungkin sekitar 100.000-an. Atau gearboxnya di bawahnya lagi itu mungkin sekitar 60.000-an. Seperti itu. Terus mungkin keluhan yang berikutnya, nggak bisa buang air. Nah, nggak bisa buang air ini berarti ada kemungkinan dari timernya pembuangan ini. Timer pembuangan ini ada yang harga 35. Untuk berikutnya ke sealnya itu mungkin sekitar 15.000. Murah-murah bukan? Tapi kalau untuk mesin cuci yang otomatis itu sampai 100.000 ketika nggak bisa buang air atau air ngalir terus kayak gitu. Jadi yang biasa disebut retaktor itu sekitar 100.000-an. Nanti tergantung merek dan modelnya. Terus kalau nggak bisa ngeringin, di sini mungkin cuma timernya lagi itu cuma 35.000. Atau dinamonya itu cuma 200.000. Beda wilayah, beda harga ya teman-teman. Kalau untuk yang mesin cuci otomatis itu ada kemungkinan di retraktor tadi juga bisa, itu sekitaran 100.000-an. Jadi selisih ya lumayan lah. Terus untuk biasanya kalau di otomatis itu gearbox itu sama pasangnya biasanya sekitar 700.000. Kalau di mesin cuci ini nggak ada yang semahal itu. Seperti itu. Untuk berikutnya kita bahas tentang cuci mencucinya di sini pengisian air ini tidak membutuhkan tekanan tinggi. Kalau mesin cuci otomatis, kalau tekanan air Anda tidak tinggi itu tidak bisa ngalir atau klitir-klitir, ngalirnya dikit. Tapi kalau si mesin cuci ini fleksibel bos, mau klitir-klitir, mau banter, mau tandon tinggi, tandon rendah, tidak ada masalah. Seperti itu. Itu kelebihan berikutnya. Nah, untuk berikutnya tentang ngisi air ini ada kelemahannya. Kelemahannya harus ditunggu. Misal dia udah nyampe atas, kalau nggak ditunggu sampai lupa nanti akan terbuang sia-sia ke sana. Seperti itu. Jadi kita ngisi, kita tinggal masak-masak atau gimana, nanti bisa penuh sendiri
lama-lama tandon bisa habis kalau kita tidak tahu. Seperti itu kelemahannya sih mesin cuci ini, harus nunggu. Untuk kelebihan berikutnya pada proses nyuci ya. Pada proses nyuci itu kan biasanya kita menggunakan softener. Ketika menggunakan softener, kalau mesin cuci yang otomatis itu kita tidak bisa menentukan debit air. Jadi kalau awalnya banyak sampai akhir pun banyak. Sedangkan untuk softener itu kan kita membutuhkan sedikit air, softenernya itu tidak membutuhkan air banyak kan, jadi bisa wanginya itu merata. Jadi kalau untuk mesin cuci ini kelebihannya itu kita bisa setting air dikit, kita putir sedikit, itu nanti sudah rata, sudah cukup. Seperti itu. Nah, untuk kelemahannya berikutnya, di sini kan kita menggunakan timer ya teman-teman. Jadi ketika timer kita putar kayak gini, nanti kan habis ke sini. Kalau kita tidak ditungguin, kalau tidak ditungguin ini mati sendiri, kita tidak tahu. Jadi kalau misal lupa ya, seharian ya tetap jadi cucian. Tapi kalau mesin cuci otomatis kita masukin plung, kita tinggal, itu sudah kering sendiri, nyuci sendiri, bilas sendiri, terus yang ngeringin sendiri. Jadi nanti misal kita lupa, itu tinggal jemur. Kalau ini tidak bisa, itu kelemahan si mesin cuci ini. Jadi ini proses nyuci, buang air, terus ngisi lagi, terus buat bilas, terus sudah selesai buang lagi, seperti itu. Lalu setelah dikasih softener baru kita masukin ke pengering, seperti itu. Untuk mesin cuci ini biasanya ya yang jadi kendala itu di proses ngeringin itu egolan, gludak-gludak. Itu kenapa? Itu biasanya ketika menata baju itu enggak rata, seperti itu. Oke, jadi untuk kelebihan dan kekurangan si mesin cuci ini ya seperti itu. Mungkin untuk harga reparasinya murah, untuk proses nyucinya kita bisa nentuin air, nggak perlu tandon tinggi. Terus untuk motonya juga kita bisa atur seperti itu. Untuk misal kita butuh waktu lama ya kita tinggal puntir beberapa kali ke sini untuk proses nyuci agar lebih bersih lagi, seperti itu. Kalau di otomatis tergantung kebutuhan sih ya teman-teman. Kalau Anda tidak terlalu sibuk, mesin cuci ini sangat cocok untuk Anda. Ngirit biaya listriknya juga tidak boros-boros amat. Listrik 4500 kWh ya, 4500 itu 450 kWh itu cukup. Tapi kalau mesin cuci otomatis yang pintu samping itu nggak kuat. Tapi kalau yang pintu atas itu insya Allah kuat, seperti itu. Ini di sini buang airnya. Ini mana? Emang nggak ada air ya. Terus ini di sini untuk pengeringan. Jadi ini harus ekstra nungguin ya teman-teman. Mungkin video untuk kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.